Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saifuddin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang analisis pengaruh sumber daya alam terhadap kinerja Bank BRI Cabang Parengan, Tuban. Di sini permasalahan yang diangkat, Bank BRI memiliki pangsa pasar terdiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan. Operasi terate menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan tujuan agar uang tersebut dapat berkembang. Hasil dari pembiayaan inilah yang akan dibagikan untuk pihak Bank BRI semakin kompetitif. Persaingan saat ini menuntut Bank BRI untuk dapat meningkatkan kinerja karyawannya dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan yang bermutu tinggi, sehingga Bank BRI tersebut dapat bersaing dengan bank-bank lainnya. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah telah dikemukakan sebelumnya. Maka pengaruh perkembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengembangan secara informal dan pengembangan secara formal terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI Cabang Parengan. Pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan karyawan atau SDM berarti mempertahankan karyawan untuk tetap berada pada organisasi sebagai anggota yang memiliki loyalitas dan kesetiaan yang tinggi. Semua itu mencakup dua cara, yaitu komunikasi kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja. Komunikasi kerja adalah merupakan pemindahan informasi dari seseorang pada orang lain agar suatu pekerjaan dapat dipahami secara lebih jelas. Keselamatan kerja dapat diartikan fungsi ini berhubungan dengan fisik karyawan sehingga perlu diperhatikan oleh pihak organisasi atau Bank BRI tersebut. Pemeliharaan kemampuan sikap karyawan melalui program kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan terhadap masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Tujuan organisasial adalah sasaran formal yang dibuat untuk organisasi mencapai tujuannya. Berikut fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi manajerial, perencanaan atau planning. Dalam proses ini bertujuan untuk menetapkan tujuan dari suatu organisasi yang terdiri dari profit maupun non-profit. Yang kedua, perorganisasian, organizing, memiliki tujuan untuk mengelompokkan suatu pekerjaan yang dapat digolongkan berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh pekerja masing-masing. Yang ketiga, pengarah atau actuating. Fungsi ini mempengaruhi dan memotivasi bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Fungsi ini mencegah terjadinya kesalahan dan dalam suatu kegiatan. Untuk mengantisipasi, maka seseorang manajer perlu melakukan tindakan yang tegas. Berikut adalah pengaruh-pengaruh pada tingkat produktivitas kerja. Yang pertama, pengaruh pengetahuan terhadap produktivitas karyawan. Pengetahuan adalah hasil proses belajar yang pernah ditempuh oleh pegawai yang diaplikasikan dalam aktivitas kerja.
Yang kedua, pengaruh keterampilan terhadap produktivitas karyawan. Keterampilan adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Keterampilan seseorang tercermin dengan seberapa baik orang yang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik. Yang ketiga, pengaruh sikap produktivitas karyawan. Konsep diri nilai merujuk pada sikap, di samping pengetahuan dan kemampuan pegawai. Hal yang perlu diperhatikan adalah sikap atau perilaku kerja pegawai. Apabila pegawai mempunyai sikap dan perilaku yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepada pegawai akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan ini saya dapat menyimpulkan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah saya lakukan, maka saya dapat menarik kesimpulan adalah kompetensi sumber daya manusia menunjukkan berpengaruh positif dan signifikasi terhadap produktivitas kinerja karyawan. Dalam penelitian ini, kompetensi yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan Bank BRI Parengan. Ini semua menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki karyawan, maka produktivitas kerja akan semakin meningkat. Sebaliknya, semakin rendah kompetensi yang dimiliki karyawan, maka akan semakin menurun produktivitas kinerja karyawan. Kinerja karyawan yang kedua, kinerja karyawan dapat dikatakan produktivitas, yakni dengan melihat hasil kinerja yang telah diberikan oleh karyawan untuk Bank BRI Parengan. Apakah sudah selesai dengan target yang ditentukan atau tidak? Berdasarkan hasil penelitian, penulis dengan mengukur kompetensi sumber daya manusia yang ada belum dapat bekerja dengan efektif yang sesuai dengan target masing-masing. Hal ini dikarenakan kompetensi karyawan yang dimaksud masih kurang baik, sehingga pihak bank masih harus memberikan pelatihan yang lebih lagi kepada karyawannya. Sekian, kalau ada salah atau tutur kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.